Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama Hakim di Tribun News Today. Dan Hakim akan berbagi informasi menarik hari ini, mulai dari informasi nasional, regional, selebritis, dan juga olahraga. Bareskrim Polri masih terus menyelesaikan perkara yang terkait dengan Edi Mulyadi dan juga Adam Denny. Hingga saat ini penyidik masih melengkapi berkas perkara kasus tersebut. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menyampaikan bahwa kasus itu kini masih ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Lebih lanjut, kata Ramadan, pihaknya juga belum menerima surat permohonan penangguhan penahanan dari Edi Mulyadi dan juga Adam Denny. Sebagai informasi, Edi Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan juga antar golongan atau SARA dan penyebaran berita bohong alias hoax pada Senin 31 Januari 2022 kemarin. Edi Mulyadi disangka telah melanggar pasal 45A ayat 2, JO pasal 28 ayat 2 UU ITE. Kemudian pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 JO pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana pasal 156 KUHP. Sementara itu, pegiat media sosial Adam Denny Gearakan ditangkap Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri pada Selasa 1 Februari 2022. Dia juga kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Adam Denny ditangkap polisi lantaran diduga mengunggah dokumen pribadi tanpa seizin pemilik atau illegal access. Atas perbuatannya itu, dia disangka telah melanggar pasal 48 ayat 1, 2, dan 3 JO pasal 32 ayat 1, 2, dan 3 tentang UU ITE. Polres Pamekasan menahan Habib Yusuf Alkaf yang diduga mencabuli dua santriwatinya. Tersangka ditahan di rumah tahanan Polres Pamekasan hingga 20 Februari 2022 mendatang. Penyidik Polres Pamekasan telah mengumpulkan barang bukti dari korban. Jumlah korban dugaan pencabulan diperkirakan akan terus bertambah. Kasat Reskrim Polres Pamekasan Tommy Prambana mengungkapkan modus tersangka adalah mengajak korban masuk ke dalam studio dan memijat-mijatnya. Aksi pencabulan disebut dilakukan di dalam studio tempat membuat konten pengajian yang kerap diunggah di akun YouTube milik Yusuf. Dikutip dari surya.co.id, Tommy Prambana menyebut dua korban yang diduga dicabuli oleh tersangka rata-rata masih berusia 16 tahun. Dua korban merupakan warga Pamekasan dan juga warga Jakarta. Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian yang sempat dipakai S saat diduga terjadi pencabulan. Sedangkan pakaian yang dikenakan oleh Y sewaktu dipakai saat itu juga diduga dicabuli dibuang oleh korban karena merasa trauma. Saat ini kedua korban telah berhenti menjadi anak didik dari Habib Yusuf Alkaf. Okky Setiana Dewi akhirnya meminta maaf setelah video ceramahnya viral di media sosial, di mana pada video yang beredar ia diduga membenarkan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Kakak dari Ria Ricis itu menjelaskan ceramah yang viral itu hanya disampaikan sekitar 2 hingga 3 tahun yang lalu. Selain itu, Okky Setiana Dewi juga mengunggah video lengkap dari isi ceramah tersebut. Lantas ia menegaskan sangat menolak adanya KDRT di dalam sebuah pernikahan. Sehingga Okky Setiana Dewi menyampaikan permintaan maaf terkait ceramah yang sempat jadi sorotan publik. Tak hanya sampai di situ saja, Okky Setiana Dewi juga berjanji bakal terus belajar dalam memberikan ceramah. Sebelumnya sempat viral video potongan dakwah Okky Setiana Dewi yang diduga membenarkan KDRT. Ia menceritakan sebuah kisah nyata yang terjadi di Jeddah, Arab Saudi pada sepasang suami dan juga istri. Buntut dari perkara potongan video tersebut, nama Okky Setiana Dewi jadi bulan-bulanan warganet. Bahkan namanya hingga Jumat 4 Februari 2022 kemarin masih trending di Twitter dengan 8.000 lebih cuitan. Tak sampai di situ saja, beberapa tokoh ikut menanggapi video viral ceramah Okky Setiana Dewi. Di antaranya mulai dari legislator PKB, Jaringan Muslim Madani hingga Komnas Perempuan. Masyarakat semakin menyadari akan pentingnya gaya hidup sehat selama pandemi COVID-19. Selain dengan memilih makan makanan yang sehat, olahraga juga menjadi cara untuk menjaga kebugaran tubuh kita. Satu di antara olahraga yang menarik minat di tengah situasi seperti ini adalah bersepeda.
Peminatnya meningkat drastis karena berbagai kemudahan yang diberikan oleh olahraga tersebut. Selain itu, sepeda juga banyak jenisnya, mulai dari sepeda road bike, mountain bike, hingga sepeda anak-anak. Untuk memenuhi semua kebutuhan pesepeda di kala pandemi ini, merujuk pada kebutuhan pasar yang tinggi, Teknobike Indonesia hadir dengan produknya guna menunjang gaya hidup sehat yang diinginkan oleh masyarakat. Demi menjangkau lebih dekat dengan para pegiat sepeda, pihaknya hadir dalam pagelaran event sepeda terbesar tahun 2022, yakni INA Bicycle Exhibition yang bekerja sama dengan komunitas sepeda Vitamin Cycling Community bertempat di Hall B Jakarta Convention Center atau GCC Senayan. Digelar selama 4 hari mulai tanggal 3 hingga 6 Februari 2022, event ini menyediakan seluruh kebutuhan para pesepeda. Teknobike Indonesia sebagai salah satu tenan juga memberikan potongan harga hingga 40% untuk frame set dan juga full bike. Demikian 4 informasi terupdate hari ini, dan jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Spotify Tribun News Podcast dan juga YouTube tribunnews.com. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Saya Hakim pamit, salam sehat untuk semua, dan sampai jumpa. Tribun News Today.